Oke, selamat datang kembali dan selamat bergabung dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Day Off. Film ini mengisahkan seorang pria yang bekerja dengan mafia sebagai pengedar narkoba di seluruh Miami. Namun, tanpa alasan yang jelas, ia malah dibunuh dengan cara yang tragis oleh bos mafia. Tetapi setelah kematiannya itu, sang kakak yang mendengar informasinya berencana akan membalasnya walau ia masih di penjara. Lalu untuk bagaimana cara ia membalaskan semua dendamnya, silahkan tonton sampai selesai. Awal film kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama John. Ia merupakan seorang napi yang dipenjarakan 6 tahun akibat tindakan kriminalitas dan pengedaran narkoba. Tepat hari itu ia ditemui oleh seorang pria bernama Johnny karena ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Namun ia menolak pertemuan itu dan meminta Johnny untuk pulang. Akan tetapi ketika Johnny memberitahunya bahwa adiknya Mike dibunuh, ia pun melanjutkan pembicaraannya sampai selesai. Diketahui Mike, adik John ini ternyata bekerja dengan bosnya sebagai pengedar narkoba di seluruh Miami. Namun tanpa alasan yang jelas, bosnya malah membunuhnya dengan cara yang kejam. Akan tetapi John yang mengetahui itu berencana akan membalasnya suatu hari nanti. Namun sebelum itu, ia menanyakan kepada Johnny bagaimana cara adiknya itu dibunuh. Lalu Johnny mengatakan kalau adiknya itu dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup ke dalam mobil oleh bosnya yang bernama Bol. Dan setelah itu pembicaraan mereka pun selesai. 17/04/1998. Beberapa waktu kemudian, John menerima kabar dari polisi kalau hukumannya bertambah 4 tahun. Awalnya sih hukumannya hanya 6 tahun saja. Namun akibat kasus pembunuhan dan penyelundupan narkoba, hukuman John ditambah oleh polisi menjadi 10 tahun. Tetapi setelah informasi itu, polisi memberitahu John bahwa ia mendapat kebebasan sementara selama 24 jam. Dan atas kebebasan itu, ia dibekali telepon dan dilarang untuk pergi keluar kota. Put these precious 24 hours to good. I will. Atas masuknya John ke dalam penjara saat itu ternyata akibat kesalahan adiknya Mike itu sendiri. Karena pada waktu itu Mike membunuh seorang pria hanya karena kesal akibat pria itu menyebutnya seorang anak. Oleh sebab itulah tanpa pikir panjang ia langsung menembak pria tersebut. Atas tindakannya tersebut John sempat kesal dan marah dengan perbuatan adiknya yang tidak berpikir sebelum bertindak. Sebab tindakan itu bisa saja membuatnya masuk ke dalam penjara. Namun karena tak ingin adiknya masuk ke dalam penjara, John memintanya untuk pulang meninggalkan TKP dan membiarkannya membayar kesalahannya tersebut kepada polisi. Akan tetapi adiknya sempat menolak kalau ia tidak ikut dengannya. Namun ketika John menjelaskan alasannya, Mike pun bersedia meninggalkan TKP. Namun sebelum pergi, John meminta pistolnya sebagai bukti bahwa ia yang melakukan semuanya. Dan tak lama setelah Mike pergi, kepolisian pun datang menangkap John lalu membawanya ke kantor polisi. Singkat cerita, ketika sudah dibebaskan sementara, John meminjam telepon dari seorang pria yang lewat di sampingnya. Kemudian ia menelpon sahabatnya dan meminta persenjataan kepadanya. Usai menelpon, ia mengembalikan lagi telepon itu kepada pemiliknya. I need weapons. Go, 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 go. Tak lama kemudian, John datang menemui temannya yang kita sebut saja ia adalah Alex. Di sini mereka membahas kematian Mike dan membahas rencana John tentang kematian adiknya. John sebenarnya sudah cukup tua untuk melakukan tindakan balas dendamnya. Namun karena terpaksa dengan keadaan, ia pun mau melakukannya dengan batas waktu 24 jam selama dibebaskan. Mengingat masalah kematian Mike saat ini, Alex bertanya kepada John bahwa apa yang akan ia lakukan jika Megan anaknya tahu. Lalu John mengatakan kalau ia akan tetap membicarakannya dengan Megan dan menjelaskan yang sebenarnya. You know, usually people stand up to say goodbye to him. I could be with you. If he isn't.
Singkat cerita, John kemudian menemui ponakannya Megan lalu membicarakan perihal kematian ayahnya. Tetapi kedatangannya itu tidak disukai oleh Megan karena mengira kematian ayahnya disebabkan olehnya. Dan pemilik gym yang melihat mereka menghampiri Megan lalu menanyakan apakah orang yang menemuinya mengganggunya. Lalu John mengatakan kalau ia hanya perlu membicarakan sesuatu dengan Megan. Akan tetapi setelah itu pemilik gym tersebut malah menentang John untuk berduel dengannya. Lalu John yang tak mau diremehkan menyanggupi tantangan tersebut. We'll resolve things there. Tak lama kemudian perduelan pun berlangsung dan tak butuh waktu lama John berhasil mengalahkan pemilik gym tersebut dan berhadapan kembali dengan temannya. Namun hasilnya pun sama saja, dengan hanya sekali pukulan John berhasil memenangkan pertandingan. Setelah menyelesaikan pertandingan saat itu, John kembali melanjutkan pembicaraannya dengan Megan. Namun tetap saja Megan masih mengira kalau kematian ayahnya disebabkan olehnya. Mengetahui itu, John pun menjelaskan kalau hal itu sebenarnya dilakukan oleh ayahnya dan ia hanya menggantikan posisinya supaya ia tidak dipenjarakan. John juga mengatakan kalau ia akan membalaskan kematian adiknya tersebut sama seperti ia dibunuh. Sehingga Megan yang mendengarnya seketika syok dan ingin ikut dengan pamannya dalam misi balas dendamnya tersebut. I'm gonna come with you. Period. Tak lama setelah itu, John dan ponakannya pun berangkat untuk menjalankan misi. Di perjalanan, John memberitahu Megan kalau ia akan bertanya dengan pria bernama Jimmy tentang keberadaan pria yang membunuh adiknya. Namun ketika Megan mendengar nama itu, ia seketika mengingat mantan kekasihnya dulu yang pernah menyakitinya. Lalu pamannya yang mengetahui itu berniat memberinya sebuah pelajaran saat itu juga, sehingga ia pun menanyakan di mana keberadaannya. Family first. Beberapa lama kemudian mereka akhirnya tiba di lokasi. Namun sebelum pamannya mencari mantannya, Megan menunjukkan sebuah fotonya kepada pamannya. Dan setelah itu barulah pamannya masuk ke dalam untuk mencari keberadaannya. Setibanya ke dalam gedung, John melihat orang-orang di dalam sedang terlihat lemas. Hal itu terjadi akibat orang-orang tersebut mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu dan narkoba. Hingga tak lama kemudian ketika ia menemukan mantan ponakannya, inilah yang terjadi. Setelah melakukan tindakan itu, John dengan ponakannya pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan mengingat kejadian saat itu, ia menanyakan kepada ponakannya apakah ia ikut mengonsumsi narkoba ketika masih dengan pacarnya. Lalu Megan mengatakan kalau ia bukanlah orang bodoh yang dengan sangat mudah terpengaruh. Mendengar itu tentu John percaya dengan keponakannya, dan ia kembali bertanya apakah ia tahu tentang pria bernama Jimmy. Lalu Megan yang mengenalinya langsung menyebutkan ciri-cirinya dan segera menuju ke lokasi. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lokasi. Namun sebelum mencari keberadaan Jimmy, Megan lebih dulu mengingatkan pamannya kembali ciri-cirinya. Dan setelah dirasa sudah tahu, John pun langsung mencari keberadaan Jimmy. Namun di pencarian pertamanya, John mengalami kekeliruan yang mana pria yang ia bawa sangat jauh dengan ciri-ciri yang sebelumnya Megan katakan. Ia pun mencari kembali, tetapi lagi-lagi pria yang ia bawa masih saja belum tepat. Ya, walaupun ciri-cirinya sudah benar, tetapi itu bukanlah pria yang dimaksud. Lalu setelah 2 kali salah orang, John pun pada akhirnya menemukan pria bernama Jimmy dan langsung membawanya ke suatu tempat. Beberapa lama setelah pingsan, Jimmy pun menyadarkan diri. Ia kemudian menanyakan alasan mengapa ia disekap. Lalu Megan menjawab kalau mereka perlu informasi darinya. Dan bersamaan dengan itu, John langsung menanyakan di mana keberadaan pria yang bernama Bol kepadanya. Akan tetapi Jimmy tidak mau memberitahu hal itu. Sehingga dengan terpaksa John menenggelamkannya berulang kali supaya Jimmy mau menjawabnya. Namun hasilnya pun sama saja. Jimmy terus diam dan menolak untuk menjawab. Akan tetapi ketika Megan mengancamnya dengan senjata, mau tidak mau Jimmy akhirnya mau membuka suara dan memberitahukan keberadaan Bol saat ini ke mereka. The time for game is over, Jimmy. Runs his business.
from an old container depot. Setelah mengetahui informasi itu, John dengan ponakannya pun tanpa berlama-lama langsung menuju ke lokasi tersebut. Namun sebelum itu, John menemui mantan kekasihnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah mereka. Terungkap fakta kalau selama ini John selalu mengabaikan hubungannya dengan mantan kekasihnya itu. Padahal kekasihnya sudah berusaha menjadi yang terbaik untuk bisa menikah dengan John, namun semuanya sia-sia. Meskipun John sudah berusaha menjelaskan dan meminta maaf, tetapi mantannya tidak peduli dan menganggap semuanya sudah terlambat. Ia juga mengatakan kalau setelah kejadian itu, ia sudah memiliki kehidupannya yang baru. I'm sorry, Julia. Don't worry. Everything will be fine. Di sisi lain memperlihatkan Jimmy yang sudah tergeletak di hadapan Paul. Ternyata ia dibunuh oleh bawahannya ketika ia sudah mengetahui perbuatannya waktu itu. Kemudian adegan berpindah dengan John dan ponakannya yang kini sudah tiba di lokasi campnya Tuan Bol. Di sini mereka akan memulai aksi balas dendamnya yang dimulai dari penjaganya Tuan Bol. Namun sebelum itu John memperingatkan ponakannya supaya ia melakukan tindakannya dengan benar pada saat melakukan penyerangan. Dan untuk sementara waktu ia diminta untuk tetap berada di belakang pamannya agar ia bisa mendapatkan perlindungan. Hingga tak lama ketika hari mulai gelap, John dengan ponakannya pun memulai aksi mereka dengan mengelabuhi penjaganya Bol. Megan muncul di depan penjaga dan berpura-pura tersesat. Lalu pada saat ada kesempatan, inilah yang terjadi. Usai melakukan tindakan itu, John dan ponakannya menuju ke arah di mana para anak buah Bol yang sedang membawa Jimmy keluar. Kemudian ia melempar benda berasap ke arah bawahan Bol setelah memakai masker pelindung. Seketika suasana pun terselimuti banyak asap dan terjadilah baku tembak. Lalu setelah adu tembak terjadi, John dan ponakannya akhirnya berhasil mengalahkan semua bawahan Bol. Namun tak lama setelah itu, salah satu penjaga camp secara tiba-tiba menembakkan senjatanya ke arah Megan berlindung. Tetapi setelah kejadian itu, peluru penjaga tersebut pun kehabisan, sehingga keadaan itu dimanfaatkan oleh Megan dengan cara ini. Please. Namun tindakan nekat tersebut membuat pamannya khawatir dengan keselamatannya. Tetapi ketika ia kembali, pamannya pun akhirnya bisa bernapas dengan lega. Singkat cerita, John kembali melakukan penyerangan dengan cara ini, sehingga hal itu membuat salah satu penjaga hangus terbakar. Tak lama ketika kobaran api mulai padam, tiba-tiba Bol dan beberapa penjaganya muncul di hadapan mereka. Lalu dengan cepat, John dan ponakannya pun mengarahkan pistol ke arah mereka. Akan tetapi tindakan itu terbatalkan ketika Bol memperlihatkan sejumlah bom di sekeliling tubuhnya. Sehingga keadaan itu Bol manfaatkan untuk menyuruh John dengan ponakannya menurunkan senjata. Kemudian setelah itu ia meminta Megan untuk ikut dengannya. Sementara untuk pamannya, ia persilahkan untuk menghadapi sejumlah bawahannya. Akan tetapi John yang khawatir dengan keselamatan ponakannya melarang Megan untuk ikut bersama Bol. Namun karena tak ada pilihan lain, dengan sangat terpaksa Megan harus menuruti permintaan Bol. Ia juga berpesan kepada pamannya agar ia mengalahkan bawahan Bol lalu segera menyelamatkannya. Conversation. Come on. Because I can rescue me. Tak lama setelah Megan dibawa pergi, John pun langsung berhadapan dengan kedua penjaganya. Di sini kita bisa lihat kalau kemampuan John tidak sebanding dengan kemampuan penjaga Bol, sehingga dengan sangat gampang ia berhasil meratakan mereka. Namun perkelahian tidak berhenti sampai di sini. Ia harus kembali bertarung melawan bodyguard Bol setelah keberhasilannya melawan sejumlah penjaganya yang lain. Akan tetapi tak lama setelah perkelahian berlangsung, lagi-lagi John kembali memenangkan perkelahian tersebut.
Di sisi lain, ketika Meghan hendak dibawa pergi, ia berusaha keras melawan penjaga, namun anehnya, Bol yang melihat tindakan itu tanpa pikir panjang menghabisi bawahannya. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba John muncul dengan menurunkan senjata ke arah Bol. Namun, Bol dengan cepat menyandera ponakannya sehingga tindakan itu tidak bisa ia lakukan. Bol kemudian menyuruhnya untuk menurunkan senjata, karena jika tidak, keselamatan ponakannya akan terancam. Merasa tak punya pilihan lain, John pun dengan terpaksa menurunkan senjata, dan setelah itu ia meminta Bol supaya melepaskan Meghan mengingat masalah itu hanya ada mereka berdua. Akan tetapi Bol tidak menghiraukannya, hingga tak lama kemudian polisi menelpon John dan menanyakan di mana keberadaannya. Namun John tidak mengatakan sejujurnya kepada polisi. Ia hanya mengatakan kalau dirinya sedang memancing dan akan segera kembali ketika waktunya sudah selesai. The best. Tak lama ketika John selesai menelpon, tiba-tiba Meghan melawan dan inilah yang terjadi. Bol akhirnya koit, sementara itu Meghan selamat serta dendam sudah John balaskan. Di akhir film, John pamit dengan Meghan sebelum kembali ke penjara. Sementara Meghan juga mengatakan kalau ia akan sering berkunjung ke penjara untuk menemui pamannya. I come to see you. Sort things out. I'm too old for this shit.